Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Deviana dengan NIM C1C021186. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dasar-dasar perpajakan 3, yaitu tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan terhapusnya hutang pajak. Yang pertama yaitu ada timbulnya hutang pajak. Nah, hutang pajak ini dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarkannya atau telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand atau sasaran pemajakan. Nah, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu atau peristiwa atau perbuatan tertentu. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama yaitu ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, ajaran ini ditetapkan oleh Official Assessment System. Yang kedua yaitu ada ajaran material, yaitu hutang pajak ini timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang akan dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan tertentu. Dan pada ajaran ini ditetapkan oleh para self-assessment system. Jadi, ada pun perbedaan antara ajaran formil dan ajaran material, yaitu terdapat kepada ditetapkannya, di mana di ajaran formil ditetapkan oleh Official Assessment System, dan pada ajaran material ini ditetapkan oleh Self-Assessment System. Yang kedua yaitu ada penagihan pajak. Nah, penagihan pajak adalah suatu proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar hutang pajak serta biaya penagihan pajak. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu penagihan pajak telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, yaitu mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei tahun 1997 dan juga telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Adapun mekanisme penagihan pajak ini ada 3, yaitu pertama dengan penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak dengan surat sita, dan penagihan pajak dengan lelang. Yang pertama yaitu ada penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, surat paksa ini adalah surat yang dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi pajaknya. Dengan diterbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan. Yang kedua yaitu penagihan dengan surat sita. Nah, surat sita ini adalah surat yang dikeluarkan apabila 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya, maka terdapat biaya penagihan pajak yang akan dibebankan untuk surat sita yaitu senilai Rp75.000, di mana biaya ini nantinya diperuntukkan untuk pelaksanaan sita. Nah, penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas ini memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak ini mau membayar pajak terutangnya. Nah, dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam waktu 14 hari penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Nah, penyitaan ini dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi dan berkeluarga negara Indonesia dan dikenal oleh jurusita pajak serta dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu dengan sistem penagihan pajak dengan lelang.
Nah, lelang ini akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum juga melunasi pajak terutangnya, maka para pajak akan menagihkan sistem pajaknya dengan lelang. Yang kelima yaitu hapusnya utang pajak. Nah, terhapusnya utang pajak ini disebabkan oleh 5 hal, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Nah, pembayaran ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang kepada kas negara. Yang kedua yaitu ada kompensasi. Nah, kompensasi ini terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebenarnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Yang ketiga yaitu ada daluarsa. Nah, penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Nah, apabila sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajaknya itu tersebut telah dianggap gugur atau telah dianggap angus. Yang keempat yaitu pembebasan. Nah, pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pajak. Yang kelima yaitu ada penghapusan. Nah, penghapusan hutang pajak ini mirip juga dengan cara pembebasan. Adapun perbedaannya yaitu cara penghapusan itu diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Itulah pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.